Harvey Carr. Pionir dalam aliran fungsionalisme, Harvey Carr adalah salah satu tokoh penting dalam aliran psikologi fungsionalisme, khususnya di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai salah satu juru bicara utama fungsionalisme. Chicago, setelah James Rowland Angel, Carr memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan dan mempopulerkan aliran ini. Kontribusi Harvey Carr dalam fungsionalisme. Yang pertama ada definisi psikologi. Carr mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari proses-proses mental. Ia menekankan pada fungsi dari proses-proses mental tersebut dalam membantu organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, fokus pada perilaku. Meskipun menekankan pada proses mental, Carr juga sangat memperhatikan perilaku yang tampak sebagai manifestasi dari proses mental tersebut. Ia percaya bahwa dengan mempelajari perilaku, kita dapat memahami fungsi dari proses mental yang mendasarinya. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip dasar dalam perilaku. Carr merumuskan beberapa prinsip dasar dalam perilaku, yaitu proses-proses bertujuan. Perilaku manusia selalu memiliki tujuan tertentu. Aktivitas mental ditimbulkan dan dimodifikasi oleh stimuli lingkungan. Stimuli dari lingkungan memicu aktivitas mental dan memengaruhi cara kita merespons. Motivasi memengaruhi proses-proses mental. Motivasi memainkan peran penting dalam membentukkan jenis respon yang kita berikan terhadap suatu stimulus. Respon perilaku memiliki konsekuensi. Tindakan yang kita lakukan akan menghasilkan konsekuensi tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku kita di masa depan. Selanjutnya ada pentingnya adaptasi. Carr menekankan pentingnya adaptasi dalam memahami perilaku manusia. Ia berpendapat bahwa proses-proses mental berfungsi untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungannya secara efektif. Yang terakhir ada penerapan psikologi. Carr sangat tertarik pada penerapan psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Ia percaya bahwa psikologi harus dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Selanjutnya ada warisan Harvey Carr. Pemikiran Harvey Carr sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologi. Beberapa warisan penting dari kontribusinya antara lain fokus pada fungsi. Penekanan Carr pada fungsi dari proses mental telah menjadi salah satu ciri khas dari aliran fungsionalisme. Yang kedua, ada koneksi antara psikologi dan biologi. Carr melihat psikologi sebagai bagian dari ilmu biologi. Ia menekankan pentingnya memahami hubungan antara proses mental dan proses biologis. Yang terakhir ada penerapan psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Carr mendorong agar psikologi tidak hanya menjadi ilmu murni, tetapi juga memiliki aplikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kisyarian dengan NIM 0603524065. William McDougall adalah seorang psikologi dari Inggris di bawah pengaruh William James. Ia mewujudkan pandangan tentang behaviorisme tanpa mengikuti pendapat Watson yang ekstrim. Ia menganggap psikologi sebagai pengetahuan tentang tingkah laku dan pengembangan manusiawi dan harus ditinjau dari sudut biologi. Pandangannya mengenai tingkah laku naluri manusia sangat menonjol. Dengan naluri tersebut dimaksudkan suatu di posisi lahirlah sampai pada pengamatan objek-objek tertentu, pengalaman emosional tertentu, dan pelaksanaan berbagai perbuatan tertentu. Atas dasar itu, ia menyusun suatu sistematika perilaku manusia. McDougall merupakan salah satu tokoh psikologi yang menganggap pikiran sebagai suatu bentuk sistem biologis. Tokoh lainnya adalah William James. Keduanya mengumpamakan pikiran seperti hati atau paru-paru yang dirancang untuk bekerja secara partikular menurut mereka. Kualitas pembentukan pikiran ditentukan oleh kesesuaian dengan kebutuhan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Zanvanila, ingin mempresentasikan William James. William James adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu perintis aliran pragmatisme. Filsuf yang menjadi salah satu perintis psikologi pendidikan. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Harvard dan belajar psikologi di Jerman dan Prancis. Setelah menamatkan pendidikan, ia mengajar di Universitas Harvard hingga tahun 1907. Disiplin ilmiah yang diajarkannya antara lain anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat.
Ia mengajar dengan menggunakan metode diskusi. Aliran pemikiran, fungsionalisme, pemikiran psikologi sebagai ilmu dengan model strukturalisme, Wilhelm Wundt ditolak oleh James dengan mengajukan model fungsionalisme. James merupakan salah satu perintis fungsionalisme yang dilandasi oleh pemikiran yang berkaitan dengan pragmatisme. Tokoh lainnya ialah James McIntyre. Ia termasuk dalam kelompok sarjana psikologi di Amerika Serikat yang menolak pemikiran-pemikiran Wilhelm Wundt yang disebarluaskan oleh Edward B. Titchener. Pemikiran Wundt ditolak oleh para sarjana ini karena sifatnya dianggap terlalu abstrak dan kurang dapat diterapkan secara langsung dalam kenyataan. Pemikiran fungsionalisme ini lebih menguntungkan mempelajari fungsi-fungsi jiwa dibandingkan dengan mempelajari strukturnya. James berpendapat bahwa tujuan akhir dari aktivitas kehidupan manusia dapat dipelajari melalui psikologi. Ini disebabkan karena ia berpendapat bahwa pertanyaan mengenai kegunaan aktivitas manusia merupakan dasar dari segala jenis gejala kejiwaan. Manusia memerlukan jiwa untuk memperlangsungkan dan adaptasi di dalam kehidupannya. William James merupakan tokoh perintis pemikiran pragmatisme di Amerika Serikat. Pemikirannya dalam pragmatisme berkaitan dengan teori tentang kebenaran. Ia mengemukakan bahwa kebenaran suatu ucapan, hukum, atau sebuah teori hanya ditentukan oleh asas manfaat. Sesuatu hal yang dianggap benar jika mampu menghasilkan manfaat atau berguna. Tolak ukur kebenaran atau pernyataan didasarkan kepada kriteria kegunaan pernyataan tersebut di dalam kehidupan praktis pada manusia. Teori, hipotesis, dan ide kenyataan benar jika memberikan akibat yang mampu memenuhi kebutuhan secara memuaskan. Selain itu, teori, hipotesis, atau ide juga dianggap mengandung nilai kebenaran jika dapat diterapkan dalam praktik dan memiliki nilai praktis. Gunaan dan akibat-akibat praktis menjadi bukti bagi kebenaran hingga kebenaran dinyatakan sebagai segala sesuatu yang berlaku. Hasil pemikirannya, yang pertama, teori periferal. Teori periferal merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa emosi muncul dari individu merupakan akibat dari gejala-gejala tubuh manusia. Pada kondisi sebaliknya, gejala tubuh manusia muncul dari faktor yang tidak mempengaruhi oleh emosi individu. Yang kedua, teori kebenaran. Ia meyakinkan bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak dan berlaku secara umum. Ia juga meyakinkan bahwa tidak ada kebenaran yang dapat ada dengan sendirinya dan bersifat tetap. James berpendapat bahwa kebenaran tidak dapat lepas dari pengenalan yang dilakukan oleh akal. Teori ketiga, teori kebutuhan. James meyakini bahwa kebutuhan manusia tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh dunia. Pendapat James kemudian digunakan oleh Rothschild untuk menguatkan pemikirannya mengenai peraturan hukum sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengendalikan kondisi keterbatasan tersebut. William James 1842 sampai 1910 adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu perintis aliran pragmatisme. Selain itu, James merupakan psikolog dan filsuf yang menjadi salah satu perintis psikologi pendidikan. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Harvard dan belajar psikolog di Jerman dan Prancis. Setelah menamatkan pendidikan, ia mengajar di Universitas Harvard hingga tahun 1907. Disiplin ilmiah yang diajarkannya antara lain anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat. Ia mengajar dengan menggunakan metode diskusi. Granville Stanley Hall adalah seorang sarjana teologi yang lulus dari salah satu universitas di New York yang kemudian mempelajari fisiologi, fisika, dan filsafat di Bonn dan Berlin. Hingga akhirnya ia berjumpa dengan minat akhir pendidikannya yaitu di bidang psikologi. Ia berasal dari Ashfield, Massachusetts,
salah satu kota di Amerika Serikat. Ia juga merupakan orang Amerika pertama yang mendapat gelar doktoral dalam bidang psikologi di Jerman dengan disertasinya yang berjudul The Muscular Perception of Space. Granville Stanley Hall lahir di kota Ashfield, Massachusetts tahun 1844. Ia sering dianggap sebagai seorang pendiri psikologi anak dan psikologi pendidikan. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Charles Darwin dan Sigmund Freud. Di Jerman, ia pernah menjadi murid Wilhelm Wundt di Leipzig dan pernah bekerja sama dengan Hermann von Helmholtz di Berlin. Pada 1881, ia kembali ke Amerika Serikat dan menjadi guru besar di Universitas Johns Hopkins. Hall adalah seorang yang sangat aktif dan produktif. Ia termasuk salah satu yang mendorong tumbuhnya ilmu psikologi di Amerika Serikat. Saat di Universitas Johns Hopkins, ia membangun salah satu laboratorium psikologi tertua di Amerika Serikat. Pada tahun 1887, ia menerbitkan American Journal of Psychology dan pada tahun 1892 ia mendirikan American Psychological Association atau APA dan menjadi presiden yang pertama bagi organisasi itu. APA sampai sekarang masih berdiri dan merupakan suatu organisasi terbesar para sarjana psikologi di Amerika Serikat. Dia juga menunjukkan pentingnya proses pertumbuhan anak usia dini dan remaja sebagai titik balik dalam pertumbuhan psikologis. Baginya, masa kanak-kanak itu hanya perpanjangan dari perkembangan embrio, sedangkan remaja adalah masa perkembangannya. Ia mengakhiri karir sekaligus kehidupannya pada tahun 1924 di Worcester, Massachusetts. Tetapi ia tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah psikologi di Amerika Serikat. Teori Hall yang termuka adalah teori evolusi. Dengan teorinya ini, ia sering disebut sebagai Darwin of the Mind, karena ia seolah-olah menerapkan teori evolusi dari Darwin, namun lebih mengarah ke arah perkembangan jiwa. Teori evolusi yang diimplementasikan Hall menekankan ontogeny recapitulates psychogeny, artinya proses perkembangan individu sejak dia lahir sampai dewasa. Tidak lain adalah bentuk yang lebih singkat atau rekapitulasi singkatan dari proses perkembangan makhluk yang bersangkutan dari mulai tingkatnya yang paling sederhana sampai tingkat sempurna. Ia menyatakan bahwa sebagian besar manusia adalah ciptaan habitatnya dan banyak aktivitasnya lebih atau sedikit mendapat dorongan otomatis dari lingkungannya. Hal ini terbukti dalam eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Hal menemukan bahwa reaksi-reaksi yang diberikan oleh binatang satu sel sama dengan reaksi-reaksi sel telur atau sperma dalam tubuh manusia. Demikian juga reaksi-reaksi dari makhluk-makhluk bersel banyak sama dengan reaksi janin dengan jumlah sel yang kira-kira sama. Dan dengan demikian seterusnya. Oleh karena itu, ia sampai dalam suatu kesimpulan bahwa perkembangan jiwa manusia secara perorangan sebenarnya adalah miniatur dari perkembangan jiwa manusia sebagai makhluk. Eltronic. Fungsionalisme Eltronic adalah sebuah aliran dalam psikologi berfokus pada pemahaman tentang bagaimana perilaku individu berfungsi dalam konteks lingkungan mereka. Thorndike yang dikenal sebagai pelopor dalam psikologi pendidikan dan pelajaran, pengembangan teori yang mengarah pada pemahaman proses pembelajaran melalui proses perubahan dan observasi. 1. Teori pembelajaran Thorndike. Thorndike adalah dikenal sebagai terutama karena hukum efek, law of effect, yang merupakan bagian dari teori fungsionalismenya. Hukum efek menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan hasil atau konsekuensi menyenangkan akan lebih cenderung di luar sana masa depan. Sebaiknya, perilaku yang menghasilkan hasil yang tidak menyenangkan atau tidak memuaskan akan cenderung tidak diulang. Thorndike melakukan eksperimen dengan lawan seperti kucing dalam kotak percobaan puzzle box untuk mengamati bagaimana mereka belajar untuk keluar dari kotak dengan melakukan serangkaian langkah atau perilaku. Seiring berjalannya waktu, kucing-kucing ini semakin cepat dan melakukan cara untuk membuka kotak, yang menunjukkan bahwa mereka belajar dari konsekuensi tindak mereka. Teori pembelajaran Thorndike. 2. Pentingnya konsekuensi dalam pembelajaran. Fungsionalisme Thorndike menekankan bahwa pembelajaran terjadi karena keterkaitan antara
stimulus lingkungan dan respons perilaku. Ketika suatu respon menghasilkan konsekuensi yang menguntungkan, maka hubungan antara stimulus dan respon itu diperkuat hingga perilaku tersebut akan lebih sering muncul di masa depan. 3 sumbangan dalam psikologi pendidikan. Thorndike adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam mengembangkan psikologi pendidikan. Ia memperkenalkan prinsip-prinsipnya pembelajaran yang berbasis pada pengamatan praktis dan bukti empiris. Pandangannya berdasarkan banyak pendekatan dalam pengajaran yang menekankan pada reinforcement pengualan sebagai cara memperkuat perilaku yang diinginkan. 4 hukum latensis dan hukum latihan. Selain hukum efek, Thorndike juga mengembangkan dua hukum lain yang mendasari teori pembelajarannya. Hukum latensi, hukum latihan. Thorndike, fungsionalisme. Thorndike adalah sebuah aliran dalam psikologi berfokus pada pemahaman tentang bagaimana perilaku individu berfungsi dalam konteks lingkungan mereka. Thorndike yang dikenal sebagai pelopor dalam psikologi pendidikan dan pelajaran, mengembangkan teori yang mengarah pada pemahaman proses pembelajaran melalui proses perubahan dan observasi. 1. Teori pembelajaran Thorndike. Thorndike ada dikenal sebagai terutama karena hukum efek, law of effect, yang merupakan bagian dari teori fungsionalismenya. Hukum efek menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan hasil atau konsekuensi yang menyenangkan akan lebih cenderung di luar sana masa depan. Sebaiknya, perilaku yang menghasilkan hasil yang tidak menyenangkan atau tidak memuaskan akan cenderung tidak diulang. Thorndike melakukan eksperimen dengan lawan seperti kucing dalam kotak percobaan puzzle box untuk mengamati bagaimana mereka belajar untuk keluar dari kotak dengan melakukan serangkaian langkah atau perilaku. Seiring berjalannya waktu, kucing-kucing ini semakin cepat dan melakukan cara untuk membuka kotak, yang menunjukkan bahwa mereka belajar dari konsekuensi tindak mereka.